Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ratu Reni Puspitasari. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dimanapun berada yang sedang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2020 untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Reni Puspitasari. Saya seorang guru dengan 2 anak di rumah yang berumur 8 dan 4 tahun serta ratusan anak di sekolah berusia remaja tingkat SMA dan SMK. Dan saya memiliki 2 dunia domestik dan dunia publik atau dunia kerja. Dan keduanya mempunyai peran yang hampir sama. Kadang saya menjadi guru dan kadang menjadi orang tua, baik itu di rumah maupun di sekolah. Oke, ketika pandemik datang, semua berubah. Begitu pula dalam hal pendidikan, tepatnya pada proses belajar mengajar. Setelah terbitnya instruksi pemerintah untuk melaksanakan proses belajar mengajar dari rumah, kami, para guru, mencoba beradaptasi dengan sistem KBM online. Kami mencoba mencari tahu bagaimana teknik mengajar yang baik dengan pembelajaran jarak jauh. Dari mulai membuat WhatsApp grup per mata pelajaran, membuat kelas pada Google Classroom, lalu kelas di rumah belajar, kelas maya dari Kemdikbud, dan lain-lain. Kami mencoba menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan saat itu. Dan inovasi pun terus berganti. Sekolah mengadakan pelatihan guru. Kami, guru-guru, belajar kembali tentang teknologi, mengganti atau mencoba aplikasi baru seperti e-learning pada web sekolah, hingga yang terbaru yaitu Microsoft 365 yang di dalamnya berisi Microsoft Teams, Microsoft Sway, Microsoft Form, dan lain-lain. Selain mengikuti pelatihan yang diadakan oleh sekolah atau lembaga tempat saya mengajar, saya pun berusaha mengikuti pelatihan dari Kemdikbud, yakni salah satunya pembatik atau pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi Komputer, dengan materi-materi dan tugas yang terjadwal serta ujian akhir layaknya siswa. Dan semuanya ini saya lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Sedikit cerita apa curhat ya. Suatu hari saya mengajar melalui video call menggunakan Google Meet atau Zoom atau meeting Microsoft Teams. Nah, saya sudah persiapkan materinya di malam hari. Rasanya rindu ingin bertatap muka memandang wajah-wajah siswa-siswiku tercinta. Nah, di hari H saat saya mengajar, sebelumnya saya sudah menginformasikan di kelas maya bahwa akan ada tatap muka melalui meeting Microsoft Teams sesuai jadwal saya mengajar. Namun, ketika dimulai, siswa-siswi saya hanya terlihat gambar profilnya. Ketika saya absen, memanggil nama mereka satu persatu, mereka muncul wajahnya, kemudian hilang. Wah, video kameranya dimatikan kembali. Saya berbicara menjelaskan materi, namun entah apa yang sedang siswa-siswi saya lakukan. Apakah mendengarkan sambil tiduran, atau sambil ngemil makanan, atau mereka biarkan handphonenya on dan mereka entah kemana, atau mungkin sambil memakai masker seperti yang pernah saya lihat di media sosial. Aduh,
Inilah yang saya takutkan, krisis mental atau akhlak. Ya, mungkin mereka bosan ya, mungkin mereka kesal dengan tugas-tugas dan lain sebagainya, dan mungkin mereka jenuh. Padahal kami pun sebagai guru ya kadang-kala merasa jenuh, tapi tidak pernah terbersit di hati kami untuk menyerah mengajar. Karena bagaimana jadinya jika siswa bosan, gurunya bosan? Akan seperti apa dunia pendidikan nanti? Ini memang tidak mudah ya anak-anakku, siswa-siswiku tersayang yang mendengarkan podcast ini. Mungkin bagi kalian terasa berat, begitupun bagi kami. Yuk bantu kami guru-guru kalian agar tetap semangat mengajar kalian. Setidaknya hargai gurumu ketika sedang mengajar, agar ilmu yang kami sampaikan menjadi berkah dan sampai kepadamu. Karena bagi kami, para guru, tolak ukur suksesnya sebuah pendidikan adalah berubahnya karakter peserta didik menjadi lebih baik. Bukan hanya nilai atau angka-angka. Yang utama adalah akhlak atau sikap siswa. Oke, kembali lagi ke tema podcast hari ini, yaitu tentang konsep merdeka belajar. Nah, apa sih merdeka belajar itu? Apa ada yang sudah tahu? Merdeka belajar ini yaitu program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Pak Nadiem Makarim. Nah, konsep merdeka belajar ala Pak Menteri ini terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Nah, ini setuju banget ya kata-kata menciptakan suasana belajar yang bahagia. Waduh, karena pura-pura bahagia itu sulit ya. Nah, pada saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten di Jakarta 11 Desember 2019, Bapak Menteri menjelaskan ada 4 program pembelajaran nasional, dan 4 program itu sebagai kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Nah, apa saja sih 4 program itu? Yang pertama, USBN diganti ujian atau assessment. Nah, kenapa USBN itu diganti? Karena menurut Pak Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Dan untuk arah kebijakan barunya, tahun 2020 USBN akan diganti katanya dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi nantinya ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Selanjutnya, UN atau Ujian Nasional 2021 diganti. Wah, diganti dengan apa ya? Oke, menurut Pak Nadiem, melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Dan di samping itu, UN juga dianggap menjadi beban siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Nah, pada tahun 2020 UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Sebagai penggantinya, pada 2021 nih tahun depan, ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang sudah diterapkan dalam ujian nasional selama ini. Jadi, melainkan pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum siswa, yaitu dalam hal literasi dan numerasi. Jadi, kalau dulu UN itu banyak ya mata pelajarannya, kalau yang assessment kompetensi minimum ini hanya fokus ke 2 kompetensi, yaitu literasi dan numerasi. Next, selanjutnya yang ketiga, RPP dipersingkat. Wah, ini sih kabar bahagia untuk
seluruh guru termasuk saya. RPP atau rencana pelaksana pembelajaran biasanya ya selama ini guru diarahkan mengikuti format secara kaku. Namun guru akan bebas memilih membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP yang katanya sekarang hanya 1 lembar halaman saja, sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif dan menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi guru gak pusing-pusing fokus bikin administrasi RPP yang berlembar-lembar itu ya. Next, yang keempat yaitu zonasi PPDB yang lebih fleksibel. Nah, untuk program Merdeka Belajar yang terakhir ini, Bapak Nadiem menjelaskan bahwa Kemdikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Adapun kebijakannya PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Nah, pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi. Dan karenanya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing, sehingga nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Dan Merdeka Belajar itu bermakna kemerdekaan belajar, yaitu memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Dan menurut Pak Nadiem, Merdeka Belajar adalah solusi yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset kulturnya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Jadi yang terjadi sekarang ini kan biasanya hanya administrasi pendidikan, bukan pembelajaran, seperti itu. Saya sebagai guru sangat mendukung program Pak Menteri yang Merdeka Belajar ini. Semoga nanti terwujud ya. Oke, demikian podcast hari ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Ratu Reni Puspitasari undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.